wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmatun Nazila dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Akuntansi Syariah. Alamat saya Desa Warulor, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. Di sini saya akan sedikit memaparkan hasil resuman saya mengenai Sospem yang telah dilaksanakan pada tanggal 4, 5, dan 6 September tahun 2021. Selamat menyaksikan video dari saya. Yang pertama, untuk awalan, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang profil Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Di mana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ini memiliki visi dan misi. Visinya ada terwujudnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan sebagai fakultas terkemuka dan kompetitif di tingkat global dalam pengembangan harmonisasi ilmu dan agama di bidang ekonomi dan bisnis Islam menuju masyarakat yang saleh, cerdas, unggul, dan moderat. Sedangkan visinya ada yang pertama, menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang saleh, cerdas, unggul, dan moderat. Kedua, mengembangkan harmonisasi ilmu dan agama di bidang ekonomi dan bisnis Islam melalui penelitian dan publikasi ilmiah untuk pembangunan nasional. Tiga, berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat melalui penguatan moderasi beragama di bidang ekonomi dan bisnis Islam. Keempat, meningkatkan produktivitas dan daya saing Fakultas Ekonomi Bisnis Islam di tingkat global. Yang terakhir, menyelenggarakan tata kelola kelembagaan secara profesional, transparan, akuntabel, adil, dan bertanggung jawab. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sendiri memiliki 3 prodi, yang diantaranya yang pertama ada Prodi Ekonomi Syariah, yang kedua ada Akuntansi Syariah, dan yang ketiga ada Perbankan Syariah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Pekalongan memiliki tagline. Yang pertama ada spirituality, kedua ada scientific, yang ketiga ada entrepreneurship, dan yang terakhir ada nationality. Setelah sedikit menjelaskan tentang profil Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di perkuliahan IAIN Pekalongan, selanjutnya saya akan menceritakan sedikit tentang profil Prodi Akuntansi Syariah sendiri. Di mana Prodi Akuntansi Syariah memiliki visi dan misi, di mana visinya ada terwujudnya program studi syariah sebagai program studi terkemuka dan kompetitif di tingkat global dalam pengembangan harmonisasi ilmu dan agama menuju masyarakat yang solid, cerdas, unggul, dan moderat. Misinya yang pertama ada menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang solid, cerdas, unggul, dan moderat. Kedua, mengembangkan harmonisasi ilmu dan agama melalui penelitian dan publikasi ilmiah untuk pembangunan nasional. Tiga, berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat melalui penguatan moderasi beragama. Empat, meningkatkan produktivitas dan daya saing program studi di tingkat global. Yang terakhir, kelima ada menyelenggarakan tata kelola kelembagaan secara profesional, transparan, akuntabel, adil, dan bertanggung jawab. Prodi Akuntansi Syariah sendiri memiliki 3 peminatan, di mana yang pertama ada akuntansi keuangan, kedua akuntansi sektor publik, dan yang ketiga ada akuntansi auditing. Lulusan akuntansi syariah dengan gelar S1 dapat menjadi akademisi, konsultan, praktisi akuntansi, entrepreneur, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya saya akan sedikit menceritakan yang pertama ada strategi belajar di perguruan tinggi. Mengapa sih kuliah? Kuliah adalah investasi masa depan. Apa yang kita dapat jika kita kuliah? Yang pertama ada knowledge, yaitu pengalaman.
Yang kedua, skill, keterampilan. Yang ketiga, ada teknik, yaitu teknik. Keempat, ada attitude, yaitu sikap. Yang terakhir, ada experience, yaitu pengalaman. Apa bedanya kuliah dan sekolah? Yang pertama, ada tanggung jawab lebih besar. Kedua, nilai lebih tegas. Ketiga, jumlah ujian lebih sedikit. Keempat, kecepatan mengajar lebih tinggi. Kelima, tugas tidak selalu diperiksa. Cara belajar. Cara belajar sendiri ada beberapa strategi. Yang pertama ada strategi belajar visual, di mana strategi ini dapat kita lakukan dengan cara yang pertama menggunakan gambar, peta, atau grafis. Visualisasikan materi dalam benak. Pahami materi lewat bacaan atau gambar. Yang terakhir, beri warna dan gambar pada catatan. Strategi kedua ada strategi belajar auditori, di mana strategi ini dapat kita lakukan dengan cara dengar baik-baik penjelasan dosen di kelas. Terangkan secara lisan suatu pelajaran pada teman. Terakhir, gunakan nada-nada lagu untuk mengingat. Ketiga, ada strategi belajar kinestik, di mana strategi ini dapat kita lakukan dengan cara melibatkan sebanyak mungkin anggota tubuh, perbanyak latihan soal, dan seusai belajar, cobalah tulis poin-poinnya. Nah, strategi yang keempat ada strategi belajar kelompok, di mana strategi belajar kelompok ini dapat kita lakukan dengan cara yang pertama ada, pilih teman belajar yang cocok, saling bandingkan catatan, rutinkan belajar bersama, tanya jalan pengerjaan, bukan sekedar jawaban. Yang kelima ada strategi belajar mandiri, di mana strategi belajar mandiri ini dapat kita lakukan dengan cara yang pertama, perbanyak literatur dan latihan soal yang digunakan. Pilih tempat belajar yang tenang, dan setelah memahami materi, cobalah berdiskusi dengan orang lain, seperti teman, sahabat, atau orang yang biasa Anda ajak untuk belajar bersama. Bagaimana kiat belajar yang efektif? Dengan metode membaca. Metode membaca sendiri memiliki beberapa metode, di antaranya ada survei, question, read, recite, dan review. Menyimak dan membuat catatan kuliah, di mana menyimak dan membuat catatan kuliah ini memiliki strategi, yaitu di mana strateginya adalah strategi menyimak aktif. Di mana strategi menyimak aktif ini dapat kita lakukan dengan jaga kontak mata, aktif di kelas, fokus, selektif dalam mencatat, singkirkan kebiasaan tidak baik, dan ingat yang pantas diingat. Teknik mengingat. Teknik mengingat ini ada beberapa yang dapat kita lakukan. Yang pertama ada grouping, gunakan irama, gunakan singkatan, visualisasi, dan gunakan kata kunci. Strategi menghadapi ujian. Strategi menghadapi ujian di perguruan tinggi ada beberapa cara. Yang pertama, persiapan sebelum ujian, di mana persiapan sebelum ujian ini yaitu sediakan waktu untuk belajar. Tahu spesifikasi ujian, belajar kelompok, dan siapkan hal-hal yang lainnya. Yang kedua, sumber penting ujian berhasil. Yang pertama ada materi bahan ujian, di mana kita dapat menemukan materi bahan ujian di perpustakaan, Google Scholar, atau laman-laman web yang bisa kita cari. Yang kedua, soal ujian tahun lalu.
Dan yang terakhir ada catatan kuliah. Ketiga, menjalani ujian, di mana kita dapat melakukan perkiraan kemacetan. Kerjakan yang mudah dulu, redakan tegang, dan jawab sesuai pertanyaan. Yang terakhir adalah strategi setelah ujian, di mana strategi ini yang dapat kita lakukan dengan cara memeriksa nilai. Kedua, periksa tiap pengurangan nilai dan alasannya. Simpan kertas ujian. Dan terakhir ada nilai perbatasan. Seni presentasi. Presentasi sendiri ada beberapa cara untuk kita bisa menguasai seni presentasi. Pertama ada kuasai materi, yaitu kuasai materi presentasi agar kita paham isi materinya itu apa. Yang kedua public speaking, dan yang terakhir ada penyajian materi. Nah, yang kedua selanjutnya ada etika mahasiswa, etika berkomunikasi dan berbusana. Etika pergaulan melalui busana dan komunikasi. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu adalah ethos yang berarti watak, kesusilaan, atau adat kebiasaan. Etika berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Etika komunikasi adalah norma, nilai, atau ukuran tingkah laku baik dalam kegiatan komunikasi, bicara, tulisan di suatu masyarakat. Etika berbusana adalah norma, nilai, atau ukuran tingkah laku baik dalam kegiatan berpakaian di suatu masyarakat. Etika pergaulan di lingkungan kampus. Etika pergaulan di lingkungan kampus yaitu yang dapat kita lakukan dengan cara berpakaian dan bersepatu rapi di lingkungan kampus, menjunjung tinggi nilai-nilai ilmiah, mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan kampus, memberi contoh yang baik kepada mahasiswa yang lain, saling menghormati dan menghargai terhadap sesama mahasiswa, berperilaku dan bertutur kata yang sopan, tidak berperilaku asusila atau tidak bermoral, bersedia menerima sanksi yang ditetapkan jika melanggar peraturan. Etika pergaulan di luar kampus. Bisa dilihat di sini ada beberapa etika pergaulan di luar kampus. Etika pergaulan bersama mahasiswa. Di sini bisa terlihat etika yang dapat kita lakukan kepada sesama mahasiswa, yaitu sesama teman. Yang selanjutnya ada etika pergaulan mahasiswa dengan dosen, yang dapat kita lakukan dengan mahasiswa sebagai masyarakat kampus yang harus menjaga citra akademik, biasakan selalu memberi salam, menjaga perkataan dengan bahasa yang sopan. Selanjutnya, yang ketiga, ada kiat menulis karya ilmiah. Menulis itu menyajikan sebuah informasi dan sebuah kebenaran. Sumber dan cara memperoleh kebenaran. Di sini ada animisme, berpikir logis, dan filsafat, agama dan kitab suci, trial, tokoh berotoritas, dan penelitian. Makna penelitian, proses mencari kebenaran dengan prinsip-prinsip ilmiah yang umumnya dijalankan oleh akademisi, peneliti, dan lain-lain. Metode yang digunakan adalah observasi, wawancara, kuesioner, dan lain-lain, lalu dipublikasikan. Bentuk karya tulis sendiri ada beberapa, ada makalah, artikel, skripsi, tesis, dan disertasi. Menemukan ide menulis dengan cara mengamati, membaca, dan berdiskusi. Keterampilan menulis.
Keterampilan menulis dapat kita lakukan dengan rajin berlatih dan berlatih, menggunakan referen manajemen, menyajikan dengan baik, logis, dan sistematis, menjaga originalitas, menghindari plagiasi dan similarity. 3. Teknik menulis dengan baik. Di sini ada quote, parafrase, dan summarize. Selanjutnya, saya akan sedikit memaparkan tentang salah satu UKM yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Di sini ada UKM KSPMS, di mana visi UKM KSPMS yaitu menjadi fakultas yang terkemuka dan kompetitif dalam pengembangan ilmu ekonomi dan bisnis Islam berwawasan keindonesiaan di tingkat nasional pada tahun 2036. UKM KSPMS sendiri diresmikan pada tahun 2018 yang merupakan organisasi yang bergerak di bidang pasar modal syariah, yang dimana di dalamnya ada investasi, reksadana, saham, dan masih banyak yang lainnya. UKM KSPMS sendiri memiliki struktur organisasi di mana ada BPH, yaitu Badan Pengurus Harian, yang di dalamnya ada ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Selain itu, BPH juga dibantu dan didukung oleh manajemen-manajemen, yang diantaranya yang pertama ada manajemen edukasi. Kedua, ada manajemen SDI atau manajemen sumber daya insani. Yang ketiga, ada manajer PR atau manajemen public relation. Yang keempat, ada manajemen medcom atau manajemen media dan komunikasi. Itulah sedikit pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan perkataan, ucapan, atau tulisan, saya mohon maaf. Saya Rahmatun Nazila, pamit undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.